Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kendil TV, teman-teman. Kereta cepat Indonesia menjadi sebuah perbincangan yang luar biasa di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, di negara-negara Asia Tenggara, teman-teman. Karena ini proyek yang sangat luar biasa dan ini menjadi buah bibir dan perbincangan negara-negara tetangga. Kita patut berbangga, teman-teman. Raihan yang dicapai oleh negara kita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Indonesia lebih maju dari Amerika. Wah, Indonesia punya kereta cepat 156 kilo Jakarta Bandung dalam masa 36 menit. Amerika nggak ada, masih naik mobil, Amerika nggak masih punya. naik bis. Malu sama Indonesia, luar biasa hebat Indonesia. Kemudian kereta cepat ini di luar negeri heboh sekali. Itu Malaysia menjadi berita besar bahwa Indonesia punya kereta cepat ini. Kemarin dulu kan diuji coba. Itu uji coba ini menjadi berita besar di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam. Jadi bintang sekali karena ini kan memang negara pertama yang punya kereta cepat di Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Meski masih banyak tokoh yang skeptis soal. Ya, saya kira banyak proyek besar. Dulu Tugu Monas juga begitu, ketika dibangun dianggap Bung Karno megalomanial, tapi kan kemudian juga orang bisa menerima Taman Mini Indonesia Indah juga sampai demo berbulan-bulan, tapi akhirnya juga menjadi proyek besar. Rasanya semua proyek besar kok pasti menimbulkan kontroversi seperti itu. Tinggal sekarang ini jalan atau tidak. Misalnya soal stasiun di medsos kan. Hari ini saya menulis tentang itu. Di medsos kan selalu disuarakan bahwa bagaimana katanya kereta ini jurusan Jakarta-Bandung, tapi stasiunnya cuma di Padalarang. Dan dari Padalarang ke Bandung nanti masih begitu jauh. Ternyata saya kemarin ke Bandung, ternyata tidak begitu. Stasiun terakhir itu tidak di Padalarang, tapi di Tegaluar. Jadi nanti Bandung itu ada 2 stasiun. Di bagian barat itu Padalarang. Enggak, cuma aku meninjau begitu. Dan kemudian stasiun satunya lagi Tegaluar. Katakanlah bagi orang Bandung bagian barat turunnya di Padalarang, bagi orang Bandung Timur turunnya di Tegaluar begitu. Nah, dari situ kan ternyata tidak berhenti di Padalarang. Dan kenapa tidak di pusat kota Bandung? Ya memang begitu. Saya lihat di Tiongkok, saya pernah 10 hari di Tiongkok naik kereta cepat hampir tiap hari ke 10 kota. Dan tidak ada stasiun yang di pusat kota, memang di pinggir kota, begitu. Jadi dan kenapa di Tegaluar? Karena mungkin memang kereta cepat itu akan diteruskan ke Cirebon, kemudian ke Surabaya. Bisa jadi. Jadi Keren, ini harus kita lihat sebagai sepotong pertama, bukan kita lihat final bahwa jalur ini hanya begini. Saya kelihatan sekali pro Pak Jokowi ya. Tapi bukankah itu banyak yang mengatakan terlalu mahal harganya? Ya, terlalu mahal. Tapi kalau bisa diteruskan sampai Surabaya, mungkin terlalu mahalnya itu bisa digeser. Jadi misalnya terlalu mahal itu seperti gunung, begitu. Nah, kalau gunung dengan jarak segini, kalau jarak ini bisa diperjauh sana, gunungnya kan nanti begini. Karena tahap berikutnya pasti sudah belajar banyak dari sini. Tahap berikutnya lagi sudah pasti belajar banyak dari sini. Anggap aja kemahalan ini karena juga ini bagian dari pendidikan. Katakanlah ini universitas yang sangat mahal untuk kereta cepat. Saya bukan orang yang ekstrim, sehingga saya kadang-kadang juga bisa menerima alasan-alasan seperti itu. Ya, tapi saya juga bisa menerima bahwa ini mahal sekali. Seandainya saya pun mungkin nggak berani memutuskan ini. Luar biasa, benar apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan ya. Proyek ini mahal, tetapi untuk jangka panjang sangat luar biasa. Dan menteri-menteri Jokowi, pejabat di era Pak Jokowi ini sangat-sangat berani mengambil risiko itu karena untuk kemajuan bangsa kita. Dan memang harus seperti itu. Kita harus percaya diri bahwa negara kita pada akhirnya akan maju ke depan. Harus percaya diri, itu yang paling penting.
dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, mobilitas orang dan barang bisa menjadi cepat dan meningkat, kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat, kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, di Jakarta ada, di Bandung ada, kemudian Kabupaten Bandung juga terjadi. Hebat. Kita harus akui ya, era sekarang ini naik kereta luar biasa. Jakarta Bandung cuma setengah jam. Indonesia segera punya kereta cepat Jakarta Bandung, dan ini adalah fakta-faktanya. Nomor 1, pertama di Asia Tenggara. Wah, enggak. Jadi KCJB ini adalah kereta cepat pertama di Asia Tenggara loh guys. Kereta yang diproyeksikan Keren. bisa mulai beroperasi di Juni 2023 ini punya kecepatan 350 km per jam dan bisa nempuh Jakarta Bandung itu cuma 30 menit atau kurang lebih 7-8 lagu di Spotify. Kereta ini adalah sebuah definisi kalau waktu bisa dibeli dengan uang. Nomor 2, bukan bantuan negara lain. KCJB ini bukan bantuan negara lain. Bukan ya, bantuan tapi itu ya. hasil kerjasama guys. Kerjasama ini terjadi antara Indonesia dan juga China. Kerjasama. Kenapa China? Soalnya China ini ada investasi juga di negara kita. Di kereta ini bakalan made in China atau made in Indonesia ya guys. Nomor 3, biaya membengkak. Keretanya cepet tapi biayanya juga lumayan cepat membengkak ya guys ya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan itu mencatat katanya anggaran proyek kereta ini itu membengkak sebesar 22,8 triliun guys. Jadi anggarannya kalau di total itu kurang lebih 117 triliun guys. Menarik. Katanya penyebab bengkaknya anggaran itu gara-gara dulu waktu di awal-awal masih banyak komponen pembangunan lain yang nggak dimasukin di anggaran awal guys. Baiklah, nggak apa-apa bengkak. Toh kita semua tahu kalau dana-dana ini pasti dipakai dengan baik dan maksimal kan. Cuba korang dengar apa yang Menteri Pelaburan Indonesia Bahlil ini cakap. Saya pikir yang mulia, masa depan Asia Tenggara itu di Indonesia, bukan di Singapura lagi. Singapura sekarang lagi pusing. Inilah baru karakter seorang menteri, seorang pemimpin. Dia bercakap sesuatu yang mengangkat martabat negara dia. Pertama, dia kata masa depan Asia Tenggara itu di Indonesia. Sekaligus dia memberi keyakinan kepada Arab Saudi untuk melabur di Indonesia. Kedua, katanya masa depan bukan lagi di Singapura lagi. Singapura sekarang lagi pusing, atau dalam bahasa kita tidak seimbang. Dengar macam satu penghinaan, tetapi ini menunjukkan betapa yakinnya dan beraninya Indonesia mengkritik negara lain demi kepentingan negara mereka. Sikap Menteri Indonesia menunjukkan bahawa Indonesia itu merupakan sebuah negara yang kuat dan Arab Saudi tak perlu risau untuk melabur di Indonesia. Ada tak dia cakap Arab Saudi itu abang besar dan Indonesia adik kecil? Tak kan? Dia lagi angkat negara di setinggi langit. Indonesia tak perlu menjilat atau merendahkan negara sendiri hanya semata-mata inginkan pelaburan dari negara luar. Nah sekarang, bandingkan dengan pemimpin Melayu kita yang acah-acah bijak berdiplomasi, menggunakan konsep merendah diri dengan serendah-rendahnya. Syabas Indonesia kerana mempunyai pemimpin yang hebat lagi berkualiti. Takziah buat Malaysia. Indonesia jaya, Indonesia bermartabat. Ya, menteri-menteri era Jokowi ini sangat-sangat percaya diri teman-teman. Sangat-sangat berani dan sangat percaya diri. Bukan sembarangan, mereka juga melihat potensi yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia punya potensi untuk menjadi negara yang besar, menjadi negara superpower. Indonesia punya potensi itu. Jadi teman-teman, kalau masih ada orang yang skeptis, masih ada orang yang meragukan bangsanya sendiri, bagaimana negara kita mau maju teman-teman? Kita harus berani itu semua, berani menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa yang ada di luar sana, terutama dengan negara-negara lain. Kita harus berani dan percaya diri, dan itu sudah ditunjukkan oleh para menteri-menteri, terutama oleh sang kapten Presiden Joko Widodo. Ya, jadi teman-teman, kita gak usah skeptis, gak usah meragukan potensi-potensi yang ada di negara kita. Kita harus terus berjuang dengan penuh percaya diri. Itulah yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan dengan demikian teman-teman,
bukan hal yang mustahil pada 2045 kita menjadi negara maju dan menjadi negara generasi emas. Kita harus percaya diri teman-teman, percaya diri. Ya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.